Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori komputer. Tapi bukan itu saja, saya akan menjelaskan hal-hal lebih yang berkaitan dengan memori komputer. Seperti apa sih penjelasannya? Nah, mari kita masuk ke materinya. Pertama ada apa itu memori komputer. Penjelasan apa itu memori komputer sendiri adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras lainnya. Dalam komputasi, memori adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan secara sementara, seperti instruksi yang digunakan oleh CPU (Central Processing Unit) atau data yang dibutuhkan dalam proses pengolahan. Istilah memori mengacu pada komponen di dalam komputer yang memungkinkan akses data jangka pendek. Memori komputer dikategorikan menjadi jenis-jenis seperti RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), dan lain-lain. Nah, kita ketahui nih bahwa memori komputer sendiri ada banyak sekali jenis-jenisnya selain yang disebutkan sebelumnya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih sejarah memori komputer itu. Sejarah memori komputer berawal dari 1939 ketika Helmut Schreier menciptakan sebuah memori prototipe yang didasarkan pada sliding bagian logam. Pada awalnya, memori komputer sederhana ini menggunakan teknologi tabung hampa udara yang memiliki ukuran fisik besar dan memerlukan daya listrik yang besar. Memori ini dapat disimpan pada magnetic tape dan magnetic disk. Pada tahun 1956, teknologi transistor mulai digunakan di dalam komputer yang menyebabkan ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Lalu pada tahun 1965, komputer generasi kedua menggunakan teknologi memori inti magnetik yang membantu pengembangan komputer generasi kedua lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding pendahulunya. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965. Nah, pada generasi ketiga ini sudah menggunakan Integrated Circuit atau disingkat IGS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Nah, komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor. Masuk ke tahun 1999, teknologi SDRAM atau dengan kepanjangan Synchronous Dynamic Random Access Memory dan Direct Robust DRAM atau DRDRAM muncul yang memiliki kecepatan data yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Pada tahun 2000-an, teknologi RAM DDR dengan kepanjangan Double Data Rate dan RAM DDR2 muncul yang memiliki kecepatan data yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Masuk ke tahun 2007, teknologi RAM DDR3 muncul yang tentu saja memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Lalu pada tahun 2010, teknologi RAM DDR4 muncul yang tentu saja lebih cepat dari generasi sebelumnya. Lalu tahun 2015, teknologi RAM DDR5 muncul. Nah, tentu saja seperti penjelasan yang sebelumnya. Lalu pada tahun 2020-an, teknologi DDR6 muncul yang memiliki kecepatan data yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Selain itu, teknologi memori sekunder seperti magnetic tape dan magnetic disk juga berperan penting dalam perkembangan memori komputer. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan data yang tidak dibutuhkan secara sementara, seperti data, arsip,
dan media multimedia. Nah, memori komputer kerjanya gimana sih? Nah, kita masuk ke tahap kerjanya terlebih dahulu. Cara kerja memori komputer dapat diterangkan melalui 3 tahap yang terdiri dari input, pemrosesan, dan output. Tahap input merupakan tahap memasukkan data digital ke komputer sebelum nanti diproses. Jenis data yang bisa dimasukkan bermacam-macam, seperti data teks, data audio, data gambar, dan lainnya. Memori RAM, Random Access Memory, berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk membantu CPU untuk mengolah data lebih banyak. Nah, input sendiri ini bukan kalau misalnya dalam komputer sendiri adalah seperti keyboard, monitor, mouse, dan hal-hal lain yang seperti masukan untuk fasilitas atau penunjang kerja dari sebuah komputer itu sendiri. Itu kalau pemahaman secara kerja komputer. Lalu pemrosesan. Pemrosesan merupakan tahap memproses data yang sudah dimasukkan ke komputer. CPU Central Processing Unit melakukan pemrosesan data tersebut menggunakan instruksi yang tersimpan di dalam memori. Nah, di sini input dari kalian seperti yang data teks, data audio, data gambar, dan lain-lainnya itu di sini diproses oleh CPU dan akan diteruskan kemana? Ke output. Tahap output merupakan tahap menghasilkan tindakan tertentu atau output luaran dari komputer. Setelah pemrosesan, data yang dihasilkan bisa tersimpan secara permanen pada perangkat hard drive. Nah, kita bisa ketahui sendiri bahwa cara kerja komputer ini sebenarnya panjang dan memerlukan beberapa proses. Namun, pada kasat mata kita, cara kerja komputer ini terlihat singkat dengan waktu hanya beberapa second atau detik. Namun, di balik semua itu ada tahapan yang begitu panjang, namun tidak ketara karena hanya selang beberapa detik saja dan itu sangat cepat. Lalu kita masuk ke cara kerjanya. Cara kerja memori komputer terdiri dari 2 jenis memori, yaitu memori RAM Random Access Memory dan memori ROM Read Only Memory. Memori RAM merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara dan hanya berfungsi saat pada komputer beroperasi. Sedangkan memori ROM merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen dan data di dalamnya tidak dapat dimodifikasi. Nah, di sini pengertian dari ROM dan RAM itu berbeda. RAM adalah pemrosesan sementara atau bisa dibilang kapasitas pekerja dalam sebuah komputer. Nah, maka dari itu komputer ada kostumasi dari RAM seperti RAM DDR yang disebutkan sebelumnya, ada DDR dari 1 sampai ke yang terbaru ini yaitu DDR6. Ada kostumasi RAM seperti 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya sesuai dengan produk yang disediakan oleh para produsen. Nah, lalu penjelasan dari memori RAM itu sendiri adalah ROM merupakan penyimpanan yang dapat bersifat permanen dan tidak dapat dimodifikasi. Pengertian ROM itu sendiri adalah penyimpanan memori yang bersifat permanen dan data di dalamnya tidak dapat dimodifikasi. Nah, ini pengertiannya seperti kita kalau di HP itu seperti memori internal dan memori SD card. Nah, itu kan ada kostumasi juga seperti 16, 32, 64, 128, 256, 512 dan seterusnya. Nah, itu tuh sendiri adalah penyimpanan yang dapat bersifat permanen karena tidak dapat terhapus kecuali kita sebagai pengguna itu menghapusnya. Seperti itu penjelasan ROM dan RAM. Nah, memori komputer
memiliki karakteristik yang meliputi volatile dan non-volatile, kapasitas dan lokasi. Volatile memory adalah jenis memori yang akan rusak atau hilang saat daya listriknya dimatikan. Sedangkan non-volatile memori akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Memori komputer memiliki fungsi untuk menanggapi perintah dari pengguna, menampung setiap instruksi dari berbagai sumber agar program bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kita ketahui sendiri di sini memori komputer memiliki banyak cara kerjanya. Selain itu juga memori RAM juga memiliki beberapa jenis. Nah, lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu emang fungsi memori komputer apa sih? Fungsi memori komputer adalah untuk menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU, Central Processing Unit, dalam proses pengolahan data. Memori komputer dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. RAM, Random Access Memory, adalah memori yang mempunyai penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU dalam proses pengolahan data. RAM sendiri bersifat volatile, artinya data yang disimpan akan hilang saat komputer dimatikan. RAM sendiri bisa diartikan fungsi sebagai seperti pekerja. Kalau semisal pekerjanya itu sudah memasuki jam pulang, mereka tidak akan bekerja di pabrik tersebut dan tidak akan ada produksi. Nah, pemahaman simpelnya seperti itu. Lalu ada ROM, Read Only Memory. Memori ROM adalah media penyimpanan yang tidak dapat diubah oleh CPU dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang perlu oleh sistem komputer saat booting. ROM terdiri dari memori fisik yang dapat dibaca oleh CPU, sehingga data yang disimpan dalam ROM tidak hilang saat komputer dimatikan atau bersifat non-volatile. Fungsi memori komputer penting untuk menentukan kinerja dan performa perangkat komputer. Semakin tinggi kapasitas dan kecepatannya, maka semakin baik pula kinerja sebuah perangkat komputer. Nah, di sini kita tahu betapa pentingnya RAM dan ROM pada sebuah komputer agar berjalan lebih baik. Nah, tapi bukan itu saja, sebenarnya ada beberapa kaitan lain seperti prosesor, lalu ada seri yang digunakan atau apa yang digunakan, karena setiap tahun akan ada pembaruan dan atau perubahan dari sebuah pendukung perangkat itu sendiri. Jadi kalau semisal ingin kecepatan yang maksimal, disarankan menggunakan RAM atau ROM termasuk semuanya menggunakan yang terbaru dan keluaran terbaru dan spek yang tertinggi. Lalu kita masuk ke pembahasan apa saja sih jenis memori komputer itu. Nah, memori komputer di sini saya akan menjelaskan 3 penjelasan memori yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada memori primer, memori sekunder, dan memori optik. Memori primer atau primary memory memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada memori RAM, Random Access Memory, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Ada Dynamic RAM atau DRAM, ada Synchronous Dynamic RAM dengan singkatan SDRAM, lalu ada Robust Dynamic RAM, RDRAM, Double Data Rate RAM, DDR-RAM, Static RAM atau SRAM, Extended Data Out RAM atau EDO-RAM, lalu ada Fast Peak Mode RAM, FPM RAM, lalu ada Synchronous RAM atau SGRAM, lalu terakhir ada Quad Data Rate RAM atau QDR-RAM. Lalu kita masuk ke pembahasan memori sekunder atau secondary memory. Di antaranya ada memori magnetik, hard disk atau biasa disingkat dengan HDD. Lalu ada floppy disk atau disket. Lalu ada CD,
compact disc, DVD, digital versatile disc. Lalu ada Blu-ray disc atau BD dan pen drive. Lalu kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu memori optik. Memori optik diantaranya ada USB flash drive, secure digital card atau SD card, lalu compact flash card atau disingkat CF card, lalu ada memory stick, dan terakhir ada multimedia card atau biasa disingkat MMC. Nah, sebenarnya ada banyak sekali pembahasan dari selain yang disebutkan ini, ada banyak sekali. Namun daripada pembahasan ini cukup yang kita biasa temui sehari-hari saja. Nah, sudah cukup pada pembahasan ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir, and see you next time.